Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Riyadi Satya Ahmad di acara Ngobrol Santai. Baik, telah hadir bersama saya narasumber kita Bung Karomi SPD MPD. Beliau adalah selaku Direktur LK2T sekaligus sebagai Kepala Sekolah di salah satu SMK ternama di Lombok Timur. Iya. Jadi, Bung, kita akan coba mendiskusikan terkait tentang problem-problem yang terjadi di Lombok Timur, kemudian bagaimana gaya seorang pemimpin dalam menyikapi atau mengurai persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi, Bung, berangkat dari itu, bagaimana melihat persoalan-persoalan yang terjadi di Lombok Timur akhir-akhir ini? Kemudian bagaimana Anda melihat seorang pemimpin dalam menyikapinya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Facebooker dimanapun Anda berada, kami malam ini mengisi hari libur dengan hal-hal yang bermanfaat tentunya. Hari ini kita diajak berdiskusi oleh kawan-kawan LK2T ini. Ini saya kira temanya cukup berat, bicara soal kepemimpinan, tetapi kalau kita nggak membicarakan itu, maka kita hanya akan membiarkan daerah ini dikelola begitu biasa-biasa saja. Sementara cita-cita kita sebagai anak bangsa tidak lain adalah kita mengharapkan satu kemajuan yang tidak terlepas dari kemajuan bersama. Baik, Bung Riyadi, jadi menyikapi dinamika yang terjadi di belakangan ini di daerah, tentu kita tidak bisa terlepas, tidak lepas dari seorang pemimpin. Kunci atau keberhasilan dari setiap kebijakan itu sekali lagi tidak bisa terlepas dari keputusan dari pemimpin. Namun keputusan-keputusan itu juga tidak bisa dipandang sederhana dalam pengambilannya, karena itu juga berpengaruh pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu kita mesti mengurai sejak dari belakang gitu loh. Bagaimana kalau kemudian masalah itu jadi begini. Lalu kemudian jangan menyalahkan hanya pada saat ada masalah. Tapi kita harus urai ada apa di balik masalah itu. Apakah masalah memang sengaja diciptakan atau kemudian memang masalah ini mesti harus diselesaikan. Karena dalam beberapa teori menyebutkan bahwa tidak semua masalah itu menjadi masalah. Ya, tapi bisa saja ada masalah yang bisa dijadikan suatu perkara baik untuk kemajuan sebuah daerah. Nah, ini penting untuk kemudian kita klasifikasikan. Karena banyak kawan-kawan kita belakangan ini kan sibuk, wah ini saling salahkan, ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Tetapi toh juga pengelolaan daerah begini biasa-biasa saja gitu loh. Kita baru bicara sedikit, wah kamu ini nggak bagus, daerah ini sudah baik. Padahal kita bisa lihat hari-hari belakangan pengelolaannya memang amburadul misalnya. Tentu kita sebagai generasi mesti bicara soal itu, Pak. Tidak bisa kita diam, tidak bisa kita berpangku tangan seakan-akan kekuasaan itu lebih baik dari kita, seakan-akan orang yang ada pemimpin itu lebih baik dari kita. Karena kalau saya mengacu pada kata-kata seorang Bung Hatta misalnya yang menyebutkan bahwa pemimpin itu menderita misalnya. Itu memang hakikat pemimpin itu menderita. Dia nggak boleh tidurnya, dia nggak boleh kemudian terlalu banyak menikmati. Ya kayak begitu. Kalau pernyataannya nggak boleh kaya, tentu harapan saya dia nggak boleh kaya. Kenapa nggak boleh kaya? Biar dia tahu rasanya bagaimana masyarakat itu sakit. Agar kebijakannya juga pro terhadap rakyat gitu loh. Jangan rakyat hanya dijadikan komoditas saat pesta demokrasi, tetapi juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terbesar dari pengambilan keputusan daerah itu adalah saat pembentukan RAPBD misalnya. Tetapi kita bisa saksikan selama pelaksanaan RAPBD 2020. Baik 2020 maupun sebelumnya sangat kecil partisipasi masyarakat yang terlibat di situ. Ya. Kemudian bagaimana itu, Bung, dengan
masyarakat, keterlibatan masyarakat yang minim dalam proses pengambilan keputusan tadi. Kira-kira apakah memang harus masyarakat di sana terlibat? Masyarakat, setahu saya memang harus gitu. Tapi masyarakat kan cukuplah sebagai pengontrol saja, bukan sebagai pengambil keputusan. Betul, kalau bicara soal posisi masyarakat, kita memang sebagai pengontrol, bukan sebagai pengambil keputusan. Tapi tolong diingat bahwa kita ini akan menjadi akan menjadi objek dari setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saya berharap baik dari depan sampai kemudian evaluasi dari semua program yang ada, mesti rakyat atau mesti masyarakat juga ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Kenapa? Karena keputusan ini bukan untuk individu Si A atau untuk individu si B, tapi untuk semata-mata untuk rakyat. Berarti, sementara ini kita lihat bahwa RAPBD misalnya, berapa persen rakyat Lombok Timur yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Paling kalau ada masalah baru dilibatkan mereka. Harusnya dilibatkan sejak pembentukan RAPBD. Ya, memang kalau pemerintah nanti pasti berdalih begini, udah kok terlibat ada wakil rakyat, iya wakil rakyat, tetapi wakil rakyat kita bisa tahu, mohon maaf kami tidak menyalahkan, tapi kita bisa menduga bagaimana bagaimana kualitas reses dari mereka ya kan, kualitas pengambilan atau kualitas dari pikiran-pikiran mereka lah. Iya, kualitas dari reses mereka, apakah sudah turun nggak? Bagaimana kemudian soal DPRD kita pergi ke masalah, tahu nggak masalah secara umum? Ya. Paling sudah selesai, anggaran selesai, biar udah nggak ada masalah. Saya melihatnya juga seperti itu, Pak Karomi. Wah, akhir-akhir ini wakil rakyat kita hanya duduk santai menikmati ruangan yang ber-AC, lupa dengan bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di masyarakat. Ya, tapi misalkan sekarang akhir-akhir ini Pak, di wilayah Lombok Timur, di selatan misalkan di Jerowaru, kekeringan, kemudian beberapa bulan yang lalu problem di Lotim misalkan, di mana ada tambak udang misalkan. Bagi saya juga dewan ini juga harus terlibat di situ. Ya. Harus mengontrol juga sebagai wakil rakyat bagaimana pemerintah yang di bagian eksekutif. Ya, saya ingin luruskan sedikit bahwa tidak juga kita menyalahkan para legislator kita, ya, karena itu salah rakyat yang memilih mereka, kayak begitu kan. Tetapi kita berharap kesalahan ini setelah mereka berkuasa bisa kita kontrol secara bersama-sama. Artinya semua ruang demokrasi ini mesti dirawat. Bila perlu, saya berharap pemerintah daerah untuk dalam rangka membuka partisipasi publik untuk ikut dalam pengambilan keputusan, dia siapkan satu gedung, satu ruangan atau satu lapangan yang khusus di mana rakyat Lombok Timur bisa berorasi tentang masalah kedaerahannya. Khusus misalnya di Taman Tugu ada corner demonstran misalnya. Rakyat dibuatkan panggung, dikasih mic, dikasih sound system yang bagus. Di situ silakan berekspresi. Nah, pemerintah tinggal mendengarkan. Ya, tapi pemerintah yang buruk itu dia akan tutup telinganya. Dia tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi rakyatnya. Sehingga hasilnya adalah kebijakan-kebijakan yang tidak perlu pada masyarakat atau tidak berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ada. Misalnya soal yang disinggung tadi, ada tambak udang misalnya, itu kan tidak dibutuhkan pada masyarakat lokal. Kalau saja dikaji sejak awal, mulai dari dasar hukumnya sampai ini nggak akan terjadi masalah. Tapi ini ada kekuasaan ini seringkali mengambil satu keputusan itu tidak mulai dari bottom up, tetapi dia sering menekan dari top down. Gua punya kuasa, gua berhak mengambil keputusan, tidak perlu mendengarkan Anda. Kira-kira begitu pesan simbolik yang disampaikan dari setiap pengambilan keputusan itu. Sehingga penting kemudian sekali lagi
saran saya kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan satu panggung demonstran, satu panggung demonstrasi, siapapun berhak berdemonstrasi di tempat itu, dan bupati mendorong atau mendisposisikan setiap orang yang bersurat pada daerah. Kami misalnya hari ini kami ingin demo soal pertanian misalnya, wajib bupati itu ya Pak Kadis atau siapa di pertanian itu didisposisi, kamu dengarkan ceramah mereka, apa maunya orang-orang ini, apa maunya masyarakat ini, silahkan itu diakomodir, kemudian dibuat satu memo, satu catatan, sehingga nanti disampaikan kepada Pak Bupati. Begitu di dalam pengambilan keputusan Pak Bupati memikirkan, ya kan gitu. Sehingga tidak hanya berdasarkan kebutuhan individu, tapi kebutuhan, sekali lagi, kebutuhan publik, kebutuhan rakyat. Seringkali kan Bupati mengambil keputusan misalnya, oh besok kamu ubah ini, kamu ubah ini, tapi rakyat nggak butuh itu. Endingnya adalah petani tetap menjadi sengsara, ya kan? Petani tetap disalahkan, padahal situasi ini tidak bisa dilepas sekali lagi dari peran pemimpin yang ada di daerah itu sendiri. Saya kira itu. Ya, berarti pemimpin kita ini harus lebih meningkatkan perannya ya. Lebih khusus dia harus melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Iya, karena pemerintah itu karena ada masalah. Ini perlu dipenting. Hakikat adanya pemerintahan itu karena ada masalah. Karena masalah ini terus memang dirawat, ya kan? Iya. Oleh karena itu pemerintah ada untuk mencari solusi terhadap permasalahan rakyat. Bukan kemudian pemerintah ada untuk menghadirkan atau untuk munculkan masalah-masalah baru. Ya, mesti itu dikelirkan maksud saya. Ya memang benar itu, Bung, bahwa hadirnya pemerintah karena ada masalah. Iya. Di bawah, di ranah masyarakat. Tapi saya sedikit tadi mendengar bahwa ada pembicaraan soal pemerintah harus menyediakan mimbar demokrasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan kebutuhan dan sebagainya. Kalau bicara demonstrasi ini, Pak, beberapa hari yang lalu saya mendengar bahwa aktivis dan baik pemuda, masyarakat maupun mahasiswa yang tergabung dari beberapa LSM bahwa besok pada tanggal 14 mereka akan turun dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan Sukma. Kalau bagi saya itu adalah suatu yang baik, karena sekali lagi bahwa kita sudah bicara soal rakyat sebagai kontrol terhadap pemimpin. Jadi demonstrasi yang akan dilakukan oleh kawan-kawan LSM, aktivis dan sebagainya ini bagaimana pandangannya, Bang? Pertama, mendukung atau saya sebagai orang yang beraliran terbuka. Santai aja, Bang, ya. Ya, jadi nggak apa-apa ini ya, kita makan dulu. Sekali lagi saya mendukung setiap demonstrasi yang ada. Makanya tadi andaikan saja saya jadi bupati, maka ruang demonstrasi itu saya akan berikan, kira-kira begitu. Kalau kemudian pemimpin anti kritik, maka yakinlah otoriter itu akan muncul. Tetapi kita lahir di ruang demokrasi ini, seorang pemimpin tidak masalah dia dihujat bagi kita. Yeah. Walaupun ada etika publik misalnya, nggak apa-apa. Ya bisa saja saat itu dia sedang betul rakyat itu, dan pemimpin harus terbuka. Kalau memang itu salah, segera kita perbaiki, kan begitu. Ya. Dengan kata lain, besok akan ada demo misalnya. Yeah. Besok akan ada demo, monggo demo saja. Tapi tolong diperhatikan saat ini ada COVID-19. Nah, COVID ini menjadi karena ini musibah internasional atau bencana non alam yang tidak hanya melanda kita, bangsa Indonesia, tapi melanda bangsa lain. Oleh karena itu, kita mesti memperhatikan
protokol COVID-19. Jangan sampai kita selalu teriak, kita menjaga negara, kita menjaga ini, tapi toh juga hal-hal positif dari kebijakan pemerintah kita nggak dukung kan? Lalu di mana? Apa yang kita jaga? Nah, jangan sampai kita hanya menjaga emosi kita, tidak menjaga kepentingan dan kebutuhan rakyat secara umum. Kalau kemudian terjadi masalah COVID di situ, akan timbul masalah baru. Oleh karena itu, kalau kita ingin terus membangun satu pemerintahan yang baik, maka rakyat juga harus patuh pada keputusan yang baik yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi kalau pemerintah dalam pengambilan keputusan tidak baik, disitulah kita mesti mengkritiknya. Karena kritikan itu banyak cara. Salah satunya juga adalah soal demonstrasi. Oke, makasih. Saya kira seperti itu, Bung Garomi, pembahasan kita seputar bagaimana problem yang terjadi di Lombok Timur. Ya, untuk pemirsa yang ada di rumah, sekali lagi saya katakan bahwa hadirnya pemerintah karena ada problem di ranah masyarakat. Pemerintah hadir untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di ranah masyarakat. Pun masyarakat, dia harus terlibat aktif dalam mengontrol segala bentuk keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Sekian perjumpaan kita dalam ngobrol santai seputar Lombok Timur, dan saya Riyadi Satya Ahmad. Salam revolusi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.